Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, saya masih melanjutkan seri saya tentang menemukan aku yang sejati. Dan kita akan selesaikan materi tentang aku jiwa atau manusia jiwa kita. Kita sudah bicara tentang manusia jiwa dalam beberapa seri di sepanjang beberapa minggu yang lalu. Dan tema hari ini, subtema hari ini adalah kembali pulang. Pemenang jiwa yang sedang diperebutkan. Yang saya mau katakan kepada saudara lewat tema ini bahwa peperangan akhir zaman itu ada dalam ranah jiwa. Jiwa kita, kalau kau mau dengarkan saya, itu sedang menjadi objek yang diperebutkan. Yang harus disadari oleh kita. Nah, banyak orang Kristen tidak sadar hari ini. Banyak orang Kristen yang tidak mendalami tentang jiwa. Sehingga menurut saya banyak orang Kristen tuh kehilangan arah. Di dunia yang semakin canggih. Aduh Bapak Ibu, saya tuh setiap hari dapat aja update baru, berita baru tentang teknologi. Perkembangannya, terutama yang terjadi di luar sana. Ada mobil tiba-tiba bisa terbang. Ada tiba-tiba manusia bisa terbang dengan bantuan alat yang sederhana. Kalau kita mau mundur melihat yang di Indonesia aja. Baru beberapa minggu lalu tiba-tiba ada orang yang selama kurang lebih setahun terakhir berusaha untuk terbang dengan pesawatnya yang dia buat dengan sangat sederhana. Ini bukan orang ITB, bukan orang ITS, orang biasa. Dan akhirnya pesawat itu yang dia bangun itu bisa terbang, Bapak Ibu. Meskipun belum bisa terbang tinggi, tapi sudah bisa terbang. Itu kalau ngomongin di Indonesia. Di luar sana teknologinya begitu luar biasa. Teknologi pertanian udah begitu luar biasa. Teknologi, apalagi transportasi. Dunia semakin canggih. Tapi justru di semakin canggihnya dunia, semakin manusia kehilangan arah karena satu hal, Bapak Ibu. Jiwanya tidak tahu kemana harus pulang. Setiap kita kan keluar rumah pasti pengen pulang. Tapi meskipun manusianya kita ini sibuk sana, sibuk sini, jiwa kita nggak tahu kemana harus pulang. Kebanyakan jiwa hari ini lelah, Bapak Ibu. Tapi meskipun jiwa saudara lelah, sang jiwamu tidak memahami kenapa ia lelah. Kalau kita kerja, kita capek, kita tahu kenapa kita capek. Kalau tubuh kita ini capek, kita tahu tubuh kita ini capek kenapa. Kalau pikiran kita ini capek, kita mungkin tahu kenapa kita capek. Tapi kalau jiwa, Bapak Ibu, kalau jiwa kita lelah, jiwa kita bahkan tidak tahu kenapa dia lelah. Sehingga Pemazmur 42 ayat 6 mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kita tahu pemazmur ini siapa? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang intim dengan Allah, bahkan ketika dia mau nyanyi, lagu dan syairnya memuji Allah. Tapi dalam satu mazmurnya dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Badannya kayaknya beragama, badannya kayaknya beribadah kepada Allah, tapi dia merasa jiwanya tertekan. Bersyukurlah saudara kalau menyadari bahwa jiwamu sedang tertekan. Sebab kalau kau dengarkan prolog saya dari awal tadi, banyak orang itu bahkan tidak sadar jiwanya lagi tertekan. Di era digital ini, banyak orang yang hidupnya sibuk, Bapak Ibu. Bahkan rohaninya juga sibuk. Rohaninya tuh sibuk, bahkan kerja keras dia. Saya bilang dalam khotbah saya kemarin-kemarin, pelayanan kemana-mana. Sampai-sampai kita yang temannya bingung, dia ada satu waktu di sini, gak lama kemudian ada di situ. Seolah-olah badannya melayani 100%. Tapi sebenarnya banyak orang yang kerja keras secara rohani dalam pelayanan. Banyak yang seperti ini, hari ini jiwanya kosong dan bingung.
tidak punya arah yang harus dituju, kemana dia mau melangkah. Jadi Bapak Ibu yang harus dipahami hari ini oleh saudara dan saya, bukan tubuh yang capek. Kalau tubuh yang capek mah gampang istirahat, tidur di ranjang 3 jam, selesai. Bukan juga roh kita yang mati. Sebab banyak orang Kristen rohnya menyala-nyala. Meskipun tubuhnya capek, meskipun rohnya itu tidak mati, tapi banyak kita orang percaya jiwanya sedang kehilangan kendali. Out of control. Dia tidak bisa mengelola jiwanya. Dia tidak bisa memanage jiwanya. Nah, pertanyaannya kepada saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa yang mengendalikan jiwamu hari ini? Apakah Allah yang kau sembah itu yang mengendalikan jiwamu dengan sungguh? Atau dirimu sendiri? Atau sistem dunia ini? Yang berkali-kali saya bilang dalam bahasa saya, di pagi berkat bersama Pase, kalau Bapak Ibu jadi membership, di ibadah hari Minggu, algoritma dunia yang sedang mengendalikan dirimu. Bapak Ibu, khotbah saya ini paralel dengan khotbah saya dan materi saya yang saya berikan kepada member dari YouTube WBSD. Di member di YouTube WBSD saya lagi bicara tentang keabadian. Banyak orang Kristen berpikir nanti dalam keabadian tuh dia bersama dengan Allah di awan, di langit, di surga. Enggak, saudara. Penafsiran seperti itu bagi saya loh ya, penafsiran yang kurang tepat. Sebab Alkitab kita mengatakan dalam kitab Wahyu, tempat kita dalam keabadian itu di mana? Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Baca baik-baik di Alkitab. Yerusalem baru itu turun dari surga. Bukan berarti kita naik ke surga. Jadi pemahaman selama ini bahwa kita dalam keabadian nanti kita naik ke surga, salah. Yang benar adalah surga turun. Turun kemana? Ke bumi ini. Makanya berkali-kali saya bilang, selama ada namanya manusia, tempat tinggal manusia yang ditentukan Allah adalah bumi. Bumi diciptakan untuk didiami, bukan dihancurkan. Maka kalau kita pernah mendengar penafsiran saya dulu, penafsiran banyak gereja dulu bahwa bumi ini akan lenyap, itu salah. Bumi diciptakan bukan untuk dihancurkan. Bumi diciptakan Allah untuk didiami. Dan yang mendiami bumi adalah manusia. Manusia ditetapkan untuk mendiami bumi. Jadi kalau ada manusia, entah manusia lama dengan tubuh darah dan daging, atau manusia baru dengan tubuh kebangkitan, maka manusia nanti akan tinggalnya di mana? Di bumi. Dan itu sedang saya bahas di dalam membership YouTube WBSD. Makanya saya semakin wow, saya dapat ini, penggalan puzzle ini. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Tiba-tiba saya dalami ini, ketemu puzzle-nya. So sekarang bayangan saya soal keabadian itu clear, jelas. Saya lagi bergumul nih, apakah saya bisa atau boleh atau nggak jadi batu sandungan kalau saya bawa dalam bentuk khotbah di hari Minggu. Sebab saya kalau khotbahkan ini di hari Minggu, banyak orang Kristen yang pasti akan panas hati. Nggak bisa terima. Karena banyak pemikiran orang Kristen, kita nanti dalam keabadian di surga. Enggak, kita tuh bukan roh. Jelas banget Alkitab katakan bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Yesus tuh yang sulung, dia terlebih dahulu bangkit, baru kita nanti bangkit kemudian dengan tubuh yang baru, tubuh yang abadi. Maka memiliki tubuh yang abadi bukan roh. Jadi gak mungkin kita ngawang-ngawang di angkasa. Ketika Bapak, Ibu, dan saya nanti dibangkitkan di zaman itu, ketika nafiri Allah terakhir ditiupkan, kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru dan tetap akan meninggali bumi. Cuma bedanya dengan bumi yang sekarang, bahasa Alkitab itu langit dan bumi yang baru. Bumi yang dipulihkan, bumi yang disempurnakan, sehingga dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama dalam Yesaya, ada singa makan rumput dengan lembu. Ada anak kecil main di kubangan, main di lubang-lubang dengan ular beludak. Ada damai sejahtera shalom yang akan terjadi di bumi yang dipulihkan nanti. Waduh, kalau Bapak Ibu menjadi member dan benar-benar ikuti pengajaran saya, kau akan jadi orang yang bertransformasi.
Cuma banyak orang yang jadi member juga nggak diikuti video saya. Saya bingung bayar 50.000 per bulan tapi nggak diikuti video saya, buat apa? Jangan-jangan cuma ngasih sedekah doang sama saya. Saya nggak butuh sedekah 50.000 saudara. Minta maaf. Jangan juga salah paham. Pak Seno kalau mau ngajar kenapa harus bayar 50.000? Enggak, tujuan saya bukan cari uang di situ. Saya cuma bikin ajaran di membership YouTube DBSD karena saya nggak mau jadi batu sandungan buat orang. Itu aja. Sebab saya belajar pengalaman dari pengajaran saya soal Tritunggal kemarin, itu jadi batu sandungan bagi orang lain. Ada banyak orang yang nggak siap. Ada banyak orang yang nggak ngerti. Tiba-tiba saya khotbah begini. Mereka yang tadinya senang dengar khotbah saya nggak siap. Karena kalau dengar khotbah saya cuma khotbah akhir zaman, Gog dan Magog, Harmagedon. Itu melulu yang iman-iman, yang keras-keras mereka nggak mau dengar. Tiba-tiba saya ngajar Tritunggal, pemahaman saya. Mereka semuanya kaget-kaget dan tidak bisa siap menerima itu. Saya jadi batu sandungan buat mereka, saya nggak mau. Saya bilang sama Bapak di surga gini, lo kasih gue pengajaran banyak banget nih. Cuma kalau gue kasih langsung, gue ajarin langsung gue bagiin Bapak. Banyak orang nggak ngerti. Maka saya ketemu itu membership YouTube DBSD. Udah deh nggak apa-apa deh. Nanti dituduh saya cari duit nggak apa-apa. Tapi saya buktikan, meskipun yang jadi member dari YouTube DBSD harus bayar 50.000 per bulan, tapi saya ngajar setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Untuk membedakan sama banyak YouTuber-YouTuber yang bikin membership yang niatnya cari uang. Sebab banyak YouTuber bikin membership, paling videonya seminggu sekali. Saya setiap hari. Supaya tidak ada orang berpikir saya bikin membership YouTube DBSD untuk cari uang. Tapi tetap aja ada yang salah paham. Ya nggak apa-apalah, nggak bisa nyenangin semua orang. Tapi tadi sisi yang lainnya, ada orang yang jadi member, tapi ketika berinteraksi sama saya, bayangin Bapak Ibu, dia jadi member, dia bayar 50.000, gue gak peduli siapa lo gitu. Kalau gak suka udah gak usah jadi member aja. Tapi kemudian japri saya, bertanya sama saya, hal-hal yang sudah saya jelaskan dalam video-video saya di membership. Lah berarti kan dia gak denger dong. Jujur aja saya tersinggung. Jadi lo tiap bulan bayar 50.000 tuh karena nganggap 50.000 tuh kecil kali ya. Ngasih saya sedekah seperti orang minta-minta di pinggir jalan begitu kah? Padahal niat saya mengajar itu tulus. Supaya saudara terbuka. Keabadian itu keren banget kalau kita mau pahami dengan sungguh dalam perspektif yang progresif seperti yang saya bagikan kepada saudara. Hari ini kita dikuasai oleh sistem dunia Bapak Ibu, algoritma. Berkali-kali saya bilang. Di YouTube saya nih, maafkan saya kalau di YouTube nggak begitu kelihatan, di TikTok saya. Itu hari ini banyak muncul FYP-nya tuh kalau saya diem aja nih, kalau saya buka ke TikTok nih, yang muncul tuh kalau nggak Gapi sama bonsai. Gapi, bonsai. Gapi, bonsai. Karena saya lagi pengen tahu Gapi itu gimana dan bonsai. Tiba-tiba saya malam-malam lagi scroll-scroll gitu, ada orang lelang bonsai Pak Juve. Terus saya mikir, aduh bonsai. Gue inget bokap. Almarhum bapak saya ketika dia habis pensiun, kerjaan dia setiap hari adalah beli pohon, terus dia bonsain. Dia beli bukunya ke Gramedia. Dia anterin saya, Mas, bisa nggak anterin ke Gramedia? Dulu belum ada online. Saya mau pacaran, bapak saya mau ke Gramedia. Zaman dulu loh Bapak Ibu ya. Tiba-tiba memori saya keinget dia gitu. Terus ngapain dia ke Gramedia? Dia di toko-toko, di rak buku tanaman-tanaman itu Pak. Dia beli cara merangkai bonsai. Kerjaannya setiap hari beli gunting, beli kawat. Pohon yang udah bagus dibongkarin sama dia, akarnya dikeluarin. Taruh batu. Terus dia pergi ke Kampung Rawa, di pinggir tol kalau Bapak Ibu tahu tol Arjuna Selatan, Arjuna Utara, ya. Itu banyak orang jualan tanaman-tanaman. Tiap pagi dia keluar rumah, bapak saya tuh rajin jalan kaki. Tapi pulang-pulang pasti bawa tanaman, Pak. Nah tiba-tiba kemana lagi scrolling, lah ini orang lelang bonsai. Harganya murah-murah.
tergoda pengen beli, tapi siapa yang ngerawat kan gitu kan? Kan harus bertanggung jawab kan. Tapi saya cuma ingat-ingat aja, ini bonsai kayak bokap gue bikin nih. Ya. Nah, handphone saya isinya begitu. Tapi apakah di TikTok semuanya cuma gapi dan bonsai? Kan enggak kan? Pak Prana apa TikToknya? Jangan-jangan masih setboard itu ya. AE. Atau ada aja tuh yang live malam-malam yang ngangkatin barbel gitu. Saya bilang, gelo zaman sekarang nih orang aneh-aneh aja gitu. Kalau misalnya ngasih duit berapa, itu ngangkatin barbel. Ada bahkan yang TikTok live Bapak Ibu tuh makanin semua yang ada di meja makannya. Kencur dimakan, jahe dimakan, jengkol mentah dimakan. Saya sampai bilang, terus yang ngasih duit juga tega gitu ya. Ya, dikasih yang, bagi mereka yang orang-orang kaya itu ngasih 100 ribu, 200 ribu mah kecil ya. Tapi disuruh makan akar Bapak Ibu. Disuruh makan batang singkong mentah. Digerogotin begitu, dimakan lagi tuh sama orang. Sampai segitunya orang. Ya tapi saya nggak nontonin begitu, makanya di TikTok saya nggak ada begituan. Tapi setelah itu Pak Prana ada begituan gitu. Atau kalau Pak Juve mungkin orang-orang yang angkat barbel kali kan karena pengen badannya bagus. Ada itu. Di TikTok tuh live malam-malam sampai jam pagi-pagi ada aja macam-macam tuh. Orang masih fitness jam 2 pagi ada loh Pak. Bukannya tidur ya. Jadi kekasih Tuhan di mata Tuhan. Kita tuh dikendalikan hari ini jiwa kita oleh algoritma. Dan saya mau katakan kepada saudara yang gak ngeh soal hal ini. Jiwa itu adalah ruang tengah manusia yang menentukan arah hidup manusia. Ibrani 4 ayat 12, tolong dibuka. Ibrani 4 ayat 12. Kita gak banyak buka ayat di sini. Ayat-ayatnya sudah sering saya bukakan di kemarin, di ibadah-ibadah sebelumnya. Ibrani 4 ayat 12 berkata demikian. Bersama saya yuk 3-1 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu. Firman Allah itu sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum, sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Di dalam kehidupan seorang manusia, dengarkan saya kekasih Tuhan, menilai pikiran dan niat hati itu adalah area jiwa. Jika Bapak Ibu mulai menilai pikiranmu, pikiran orang lain, jika Bapak Ibu mulai melihat niat hati orang, niat hati kita, itu area jiwa kita yang sedang berperan. Dan menurut Alkitab dalam Ibrani 4 ayat 12 tadi, hanya firman Allah lah yang sanggup membelah dan membongkar bagian terdalam manusia. Bahkan yang paling sulit dibedakan, roh dan jiwa, hanya firman Allah yang bisa memisahkan itu. Maka nggak heran Alkitab katakan, nanti dalam pengadilannya Allah, manusia begitu telanjangnya. Dalam bahasa simbolik, sama-sama suara yang terdengar adalah embe, tapi Allah tahu mana yang kambing, mana yang domba. Kekasih Tuhan, gak ada bedanya kambing dan domba dalam hal suara. Kenapa saya paham? Meskipun saya gak pernah pelihara kambing dan domba, karena dulu saya mengikuti peternakan sapi, peternakan kambing, marmut, kelinci, sampai istri saya bilang, apalagi Pak? Itu kandang kadang-kadang jadi murai batu, kadang-kadang jadi kelinci, kadang jadi marmut, apalagi Pak? Sekarang gupi di mana-mana. Itu galon Le Mineral nggak boleh diminta palas mana nanti lagi kan? Pasti papa pakai kan? Ada aja. Ya nama orang suka gimana nih? Dan selama saya nontonin kambing domba, peternakan kambing domba, itu kalau saya pakai earphone saya malam-malam gitu, mbak ya kedengarannya sama, mbak juga. Tapi domba dan kambing beda. Makanya Allah bisa membedakan mana yang roh, mana yang jiwa. Maka ketika kita mulai berpikir, ketika kita mulai menilai hati kita, hati orang lain, pikiran kita, pikiran orang lain. Kalau kita nggak dikuasai firman Allah, maka Bapak Ibu nggak akan bisa membedakan mana yang tulus, mana yang tidak tulus. Termasuk penilaian terhadap hati kita dan pikiran kita. Makanya banyak orang salah dalam mengambil keputusan. Karena dipikirnya ini pikiran Tuhan, ini hatinya Tuhan. Tapi ternyata pikiran dia sendiri,
hati dia sendiri. Dan di zaman sekarang ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Banyak orang sulit membedakan mana suara Allah. Suara Allah itu maksudnya roh. Karena manusia, kata 1 Tesalonika 5, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sudah berkali-kali saya singgung juga. Kalau bicara soal roh yang di dalam diri kita, itu adalah roh Allah, Roh Kudus. Sudah saya jelaskan sama saudara yang mau dengarkan saya. Semua manusia, apapun agamanya, bahkan yang tidak beragama sekalipun, selama dia manusia, keturunan Adam, maka dia adalah roh Allah atau Roh Kudus yang diberikan kendaraan, yakni tubuh, yakni badannya. Adam itu dihembuskan nismat hayim, nafas hidup ke dalam hidungnya. Ayub 27 ayat 3 mengatakan, Ayub berkata, yang ada dalam hidungku adalah roh Allah. Maka nafas hidup dan roh Allah, Roh Kudus itu sami mawon. Makanya berkali-kali saya bilang, manusia itu adalah roh Allah yang diberikan kendaraan agar bisa hidup di bumi, yakni tubuh dari debu. Maka suara Allah dalam diri kita itu dimanifestasikan dalam roh kita yang memang berasal dari Allah. Maka Pengkhotbah 12 mengatakan, kalau manusia mati, roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Tapi sekarang manusia nggak bisa dengar suara roh. Nggak bisa dengar suara Allah dalam dirinya. Bahkan manusia nggak bisa juga mengenali suara jiwanya. Suara diri sendiri nggak bisa. Manusia apalagi nggak bisa mendengarkan dorongan mana yang dari dunia. Dagingnya, tubuhnya, dia nggak bisa. Dia nggak bisa kasih bagus buat tubuhnya. Dia pikir yang dia bagus buat tubuhnya itu bagus, ternyata enggak. Makanya banyak manusia yang merusak tubuhnya sendiri dengan secara sadar. Pola hidupnya nggak teratur, pola makannya nggak teratur. Udah tahu sakit nggak mau minum obat, nggak mau berobat. Bebal. Banyak orang yang terlalu ngeroh kalau sakit tuh bisanya doa mulu. Saya bukannya berarti nggak percaya kuasa doa ya, jangan salah paham sama saya ya. Bahkan jangan-jangan kalau ngomongin doa, doa yang benar tuh doa yang saya lakukan bukan doamu. Doamu kan cuma minta-minta, Tuhan sembuhkan saya. Kalau saya doa tuh ngobrol. Sakit flu doa, come on. Sakit flu ya tinggal beli Decolgen. Panadol. Sambil berdoa, bersyukur, Bapak ini aku makan ya. Kata dokter, secara farmasi ini bagus bisa menyembuhkan kepalaku yang lagi pusing. Sucikan, kuduskan ya Bapa, minum dalam nama Yesus. Bukan sakit kepala, berdoa, berpuasa, kira tata, ngapain udah ada obatnya. Inilah kesalahan gereja selama ini, kalau doa tuh diajarkan doa tuh minta. Maka banyak orang Kristen kalau berdoa ya isinya cuma minta doang. Minta kaya, minta naik jabatan, minta suami ganteng, minta istri cantik, minta anak hebat, minta orang tua kaya. Minta mulu. Padahal firman Allah katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Gak belajar apa dari Salomo? Allah pernah bertemu dengan dia di Gibeon ketika dia baru ditabiskan, diurapi jadi raja, dikuduskan oleh si Samuel. Allah berkata kepada Salomo, apa yang kau mau minta daripada aku? Akan kuberikan semuanya kepadamu. Salomo minta, aku gak minta apa-apa Bapak. Aku berikan aja roh yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan itu menyukakan hati Allah. Maka diberikanlah hikmat kepada Salomo. Dan semua yang tidak diminta Salomo, diberikan. Kalau Bapak Ibu tahu pergumulan saya mestinya doanya hari-hari ini ya minta itu-itu aja. Karena berat sekali pergumulannya. Tapi dengarkan saya ngomong di mimbar ini, tidak sekalipun saya pernah minta apapun soal itu. Yang di pikiran saya, apalagi yang harus aku lakukan ya? Aku buat apa lagi ya? Gak mau ku sia-siakan hidup tanpa melakukan yang terbaik untuk Allahku. Sebab aku percaya, semuanya akan Allah cukupkan tepat pada waktunya. Gimana caranya? Orang urus aku. Yang penting yang bisa aku lakukan, itu yang kulakukan. Kebetulan saya ini penganut stoikisme. Saya orang stoik. Dalam budaya, dalam filsafat stoik itu diajarkan, kau lakukanlah yang bisa kau lakukan untuk merubah hidupmu. Yang tidak bisa kau lakukan, gak usah dipikirin. Allah memberkati saya kapan waktunya. Hari ini, besok, atau lusa ya, atau minggu depan ya Allah ya, atau tahun depan, itu gak bisa saya tentukan. Itu urusannya Allah.
Urusannya saya, bagaimana kalau hari ini Allah belum berkati saya bisa melewati dengan baik. Maka itu yang bisa saya kerjakan. Saya fokus dengan apa yang bisa saya kerjakan saja. Hari ini bisa lewat, nanti malam ngobrol, makasih Bapak. Besok ada kesusahannya lagi. Saya nggak pernah nanya, kapan Bapak besok ya? Hari ini ya? Kemarin belum loh, hari ini jangan-jangan enggak, saya nggak urus, itu waktunya Tuhan. Yang saya lakukan besok adalah, apa yang saya bisa kerjakan besok? Supaya Allah di surga notice dengan apa yang sedang saya kerjakan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, hanya keintiman dengan Allah dan firman-Nya saja yang bisa membuat jiwa kita sehat dan tidak kehilangan arah. Makanya saya berani berkata, kita ini manusia, orang percaya ini ketergantungan kepada Dia. Keselamatan itu bukan bicara mengenai surga dan neraka. Kalau Bapak Ibu jadi member udah ngerti ini omongan saya. Bapak Ibu ke neraka itu bukan Allah menghukum kita masuk ke neraka. Allah tidak pernah menghukum. Maka kalau kita diajar selama ini bahwa ke neraka itu karena Allah menghukum manusia, itu karena tafsiran gereja yang menurut saya hari ini kurang pas. Allah itu maha baik. Tapi kenapa ada neraka, Pak? Kenapa ada lautan api yang kekal, Pak? Kenapa manusia dihukum selama-lamanya, Pak? Karena persepsi yang salah. Lalu kalau kata pasnya gimana? Lah neraka itu apa sih? Neraka itu tempat di mana Allah tidak hadir. Dan orang-orang yang ke neraka itu konsekuensi dari dia ketika hidup sebagai manusia nggak mau intim dengan Allah. Nggak mau membangun persekutuan dengan Allah. Nggak mau berkomunikasi dengan Allah. Nggak mau taat sama Allah. Nggak mau lakukan sesuatu yang diperintahkan Allah. Pokoknya dia nggak peduli sama Allah. Nah, karena konsekuensi itu, karena di bumi ini dia tidak mau dekat dengan Allah, maka konsekuensinya, ya dia di tempat dalam keabadian tidak ada Allah. Bukan Allah menghukum, itu pilihan manusianya. Makanya saya mengajar di membership juga, kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen yang mau dekat dengan Allah, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, intim, mau baca firman, mau renungkan firman, mau bersekutu dengan dia, mau taat sama dia, konsekuensinya dalam keabadian, kau ada di tempat yang benar-benar bisa merasakan Allah. Jadi kita ke surga nanti bukan karena reward, bukan karena anugerah. Itu memang konsekuensi kita yang di bumi ini mau dekat dengan Allah. Andai saudara mau merenungkan ini dengan sungguh. Ketergantungan akan Allah akan membuat jiwa kita sehat dan tidak kehilangan arah. Saya bilang berkali-kali, mengingatkan saja untuk saudara yang mau dengarkan saya. 1 Tesalonika 5 mengatakan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saya sudah jelaskan dalam ibadah-ibadah minggu yang lalu. Makanya khotbah ini khotbah seri kan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum mengikuti khotbah saya minggu lalu ada di YouTube. Sama tim nanti dimasukkan di playlist. Playlistnya tentang menemukan aku yang sejati. Saya bilang jiwa itu pusat kehendak kita. Jiwa itu adalah perasaan kita. Jiwa itu akal budi kita. Jiwa itu yang menentukan kemana kita mau melangkah. Maju, mundur, kiri, kanan. Berjalan cepat, berjalan pelan, berhenti. Itu jiwa, itu ranah jiwa. Makanya jangan main-main tentang jiwa ketika kita jadi manusia. Sebab jiwa nantilah yang menentukan kemana kita dalam keabadian. Dalam perjanjian lama, Allah tuh rindu Bapak Ibu, bukan disapa oleh rohnya. Allah tuh gak peduli sama roh saudara dalam artian kenapa? Karena kalaupun kita mati, roh yang dalam kita akan kembali kepada dia kan. Pengkhotbah 12 ayat 7 kan. Namanya roh Allah, kalau manusianya mati, ya roh Allah kembali kepada Allah kan. Yang Allah pedulikan apa terhadap manusia itu? Jiwanya. Allah kepengen kita yang punya jiwa, jiwa kita tuh menyapa dia. Makanya pemazmur dalam Mazmur 103 ayat 1 berkata apa ini keren banget. Pujilah Tuhan, terjemahan LAI, Tuhan huruf besar. Pujilah Yahweh dalam bahasa Ibraninya. Saya berkata, pujilah Bapa, pujilah Hashem, nama itu, hai jiwaku. Pemazmur tahu bahwa Allah pengen disapa oleh jiwa si pemazmur.
Maka si pemazmur ngomong sama jiwanya, hai jiwaku, pujilah Hashem. Pujilah nama itu, merujuk pada Yahweh dalam perspektif orang Yahudi. Merujuk pada Bapa. Karena Yesus kita mengajar kalau berdoa kepada Allah, berdoalah Bapa kami yang ada di surga. Tapi berapa banyak jiwa kita yang memuji Bapa senantiasa. Bapa ingin disapa oleh kita. Terutama oleh jiwa kita, kesadaran kita, logika kita, nalar kita, pikiran kita, isi hati kita. Itu semuanya ranah nefes, suke, jiwa, soul dalam bahasa Inggris. Karena itu Bapak Ibu, iblis menargetkan tuh jiwa. Iblis tuh, Bapak Ibu tahu dong, kalau saya ngomong iblis tuh bukan roh jahat yang dalam artian gentayangan kan. Saya sudah jelaskan sama saudara kalau kau mengikuti pengajaran saya setiap pagi berkat bersama pasir di semua sosial media kami. Di membership sudah saya jelaskan panjang lebar juga. Iblis itu adalah apa? Iblis itu adalah karakter jahat yang dimiliki manusia di akhir zaman. Iblis itu menargetkan jiwa. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa roh itu akan kembali kepada Allah. Tubuh nanti nggak perlu diganggu-ganggu. Tubuh manusia itu pada waktunya nanti mati juga. Mazmurnya Musa 70-80 tahun. Dari debu kembali menjadi debu. Maka iblis itu tahu Bapak Ibu. Karakter jahat, suara hati yang jahat dalam diri kita tuh tahu mana yang abadi. Yang abadi cuma roh. Dan roh gak bisa diganggu karena roh itu milik Allah. Orang Roh Kudus masa bisa diganggu. Maka yang diganggunya adalah jiwa. Jadi iblis, setan, roh jahat, apapun bahasamu, kalau kau belum mengikuti tafsiran saya, itu menargetkan jiwamu. Maka itu Allah berkata dalam Yeskiel 18 ayat 4, sungguh semua jiwa aku punya. Itu mengindikasikan bahwa memang itulah target dari si jahat. Manusia itu ditargetkan sama si jahat adalah jiwanya. Dia gak bisa menargetkan roh kita karena roh kita tuh Roh Kudus. Punya Allah. Masa dia berani melawan Allah? Dia gak mungkin menarget tubuh kita karena tubuh kita gak usah ditargetin juga nanti tua, nanti renta, nanti akan mati. Kembali menjadi debu. Yang abadi cuma jiwa. Dan jiwa itu nanti yang membawa kita kemana? Ke surga atau ke neraka. Maka Allah sudah mengingatkan lewat Nabi Yeskiel, semua jiwa aku punya. Artinya apa? Allah ingin berkata kalau dikorelasikan dengan Mazmur 103 tadi. Makanya setiap hari, sapalah aku dengan jiwamu. Ajak ngobrollah aku dengan jiwamu. Bersahabatlah dengan aku dengan jiwamu. Nah zaman sekarang Bapak Ibu, yang tidak disadari banyak orang percaya apalagi manusia, adalah sebuah kebenaran bahwa dunia tidak membunuh tubuh kita. Sebab tubuh yang fana ini tidak perlu dibunuh. Pasti nanti mati juga. Bujang kasih naga bonar itu kan. Mati juga kau. Gak perlu dunia ini membunuh tubuh. Tinggal tunggu waktu aja. Tubuh ini juga mati. Tapi dunia sedang berusaha semaksimal mungkin, dengarkan saya, untuk mematikan kepekaan kita. Untuk mematikan keintiman jiwa kita kepada Allah. Itulah yang ditarget. Supaya si Pase ini gimana caranya supaya gak lagi peka dengar suara Allah. Gimana si Pase ini supaya gak lagi intim dengan Allah. Kalau saya nanti di depan tiba-tiba gak lagi punya hubungan mesra dengan Allah. Gak punya keintiman dengan Allah. Maka jiwa saya sudah direnggut oleh si jahat itu. Maka yang diserang itu apa? Jiwa. Perang akhir zaman tuh perang di jiwa, Pak. Pokoknya targetnya itu membuat kita tidak lagi mampu dan bisa mendengar suara Dia. Bahasa yang sering kali saya katakan adalah kita akhirnya mengalami yang namanya maut. Maut itu bukan mati fisik, berkali-kali saya bilang. Maut itu keterpisahan dengan Allah. Yesus itu menanggung maut bukan berarti dia mati.
Tapi dia mengalami keterpisahan dengan Allah. Itu yang dikatakan di Alkitab kita. Dia teriak, Elai, Elai, lema sabatani. Bapakku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Karena dia sedang menanggung dosa. Kutuk dosa adalah keterpisahan dengan Allah. For the first time sebagai anak tunggal Bapa, dia tidak bersama dengan Allah. Dia ditinggalkan oleh Allah di atas kayu salib itu. Ketika dia tanggung dosamu, dosaku. Yang paling tahu dirimu adalah dirimu sendiri. Apakah kau masih merasa punya kepekaan dengan Allah? Apakah kau masih merasa punya keintiman dengan Allah? Sebab keintiman itu nggak bisa palsu, Pak. Nggak bisa. Orang suami istri bisa pura-pura pegangan tangan. Tapi ketika di depan umum doang. Orang bisa bilang, ih intim banget ya. Tapi itu belum tentu. Makanya keintiman itu nggak bisa instan. Keintiman itu by proses. Nggak bisa baru kemarin masih beda agama, terus dengerin khotbah saya, minta dibaptis, terus bilang habis dibaptis hari Minggu ini, saya sudah intim dengan Allah. Gimana caranya? Makanya saya sudah bilang dari dulu, di gereja lama saya sudah bilang juga sama senior-senior saya, kenapa sih kita ngundang orang untuk bersaksi? Untuk bersaksi di mimbar. Ketika dia baru bersaksi dan berkata, dia belum lama bertobat. Dulu, yang penting kan dia ada kesaksian minyak dan anggur. Loh, tapi kita nggak kenal dia. Itu ngomong saya loh. Sebab saya dulu ada di inner circle, maafkan saya, yang bikin jadwal buletin tuh saya. Saat itu Bapak Ibu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya punya akses, saya cuma nanya, kenapa ini orang dari antah berantah, kita tidak kenal. Terus dia bersaksi, terus langsung diizinkan bersaksi di mimbar. Dipublish lagi lewat buletin. Why? Kenapa nggak diuji dulu? Sebab saya punya pemahaman dari dulu yang namanya keintiman tuh nggak bisa, instan tuh nggak bisa. Love at first sight itu saya percaya. Cinta, jatuh cinta pada pandangan pertama saya percaya. Tapi yang namanya falling in love is not at first sight gitu loh saudara. Benar gak tuh bahasa Inggrisnya tuh Bapak? Maksudnya, saya bisa lihat perempuan zaman saya muda, ngelihat pertama kali, ih cakep banget nih. Gue cinta sama dia nih, gue suka sama dia. Bisa. Karena saya kan punya kriteria-kriteria kan. Tapi kalau saya bilang, saya sudah jatuh cinta, itu gak mungkin. Jatuh cinta itu berarti kan cintanya dalam. Pasti witing tresno jalaran soko kulino. Lambat laun, cinta akan muncul. Dan itulah cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu gak semudah membalikan telapak tangan, teruji waktu. Banyak orang dikagumi ketika dulu masih muda. Ih, udah 11 tahun loh. Artis papan atas loh. Mesra loh. Ini contoh laki-lakinya tampan, perempuannya cantik. Artis pula, bahagia. Ketika anak-anaknya semuanya sudah satu persatu menikah. Malah mereka bercerai. Apakah itu cinta abadi? Kan enggak. Jangan-jangan selama ini mereka menampilkan diri di depan publik sebagai suami istri yang mesra karena mereka public figure. Karena mereka melihat punya anak mereka harus bertumbuh. Ketika anak mereka sudah dewasa, sudah punya rumah tangga sendiri-sendiri, mereka bilang, ya sudahlah, kita nggak usah munafik lagi. Akhirnya bercerai. Yang paling tahu kau masih peka atau intim dengan Allah adalah dirimu sendiri. Jiwa adalah tempat kita berpikir. Jiwa adalah tempat kita mempertimbangkan. Jiwa adalah tempat kita memutuskan. Tapi bukan kita tidak tahu apakah motivasi kita murni atau tulus, egois atau kedagingan. Kita nggak tahu Bapak Ibu, kalau kita tidak dekat dengan Allah lewat firman-Nya, maka tidak mungkin terjadi. Ibrani tadi mengatakan firman Allah lah yang bisa memisahkan antara roh dan jiwa. Firman Allah tuh Alkitab itu menurut saya seperti MRI. Karena kemarin belum lama ibu saya meninggal karena cancer. Saya jadi hafal dan familiar dengan PET scan.
Di Indonesia ini rumah sakit yang punya PET scan itu di Jakarta aja setahu saya 2 tahun lalu cuma 2 rumah sakit. Satu rumah sakit Siloam yang ada di Tamrin. Semanggi, ya benar ya. Dan sama di Darmais. Dan karena ibu saya cancer, di MRI jelas ada, untuk spesifiknya cancernya cancer apa harus di PET scan. Dan itu tidak ditanggung BPJS. Berapa sih? 12 juta atau 13 juta sekitar itu. Bayangin kalau orang tidak punya uang. Dan PET scan tuh ngantri. Karena mesinnya tadi cuma punya 2 rumah. Mudah-mudahan sih sekarang di Jakarta ada yang punya lainnya ya, rumah sakit lainnya. Tapi zaman ibu saya 2 tahun lalu cuma 2 rumah sakit itu. Nah, firman Allah tuh PET scan. Yang bisa mengungkap motivasi tersembunyi dalam pikiran dan hati kita tuh benar, tulus atau tidak. Ini kenapa manusia, apalagi orang percaya, tidak bisa hidup jauh dari Allah tadi. Jadi impossible gitu. Orang kalau nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah merenungkan firman Allah, meskipun dia jago khotbah, jiwanya sehat itu nggak mungkin, Pak. Karena Alkitab itu adalah kebenaran. Ibrani tadi jelas mengatakan, hanya firman Allah yang sanggup memisahkan roh dan jiwa, sumsum dan juga sendi-sendi. Pikiran dan perasaan. Mana yang tulus, mana yang tidak tulus. Itu hanya firman Allah. Maka kalau orang Kristen sehari-harinya merenungkan firman Allah, menggumuli firman Allah, maka punya kepekaan. Ada intuisi, ada kepekaan sehingga dia tahu orang ini benar apa tidak. Saya benar apa tidak. Motivasi saya tulus apa tidak. Kelihatan dan sangat telanjang. Jiwa adalah tempat keputusan diambil dan karena itu iblis ingin menguasainya. Makanya Yeskiel 18 ayat 4 tadi berkata, kata Allah, jiwa adalah milikku. Allah menuntut kesetiaan dan kesalehan dari manusia jiwa kita. Nah, di era sekarang ini media, algoritma, suara digital berusaha membentuk jiwa. Keinginan kita dibentuk oleh sosial media, dari handphone kita. Emosi kita juga digantungkan dari handphone kita, dari gadget kita. Bahkan logika berpikir kita, nalar berpikir kita juga dipengaruhi oleh handphone kita. Bapak Ibu tahu nggak buzzer? Hari ini Bapak Ibu, banyak orang, kata survei, tidak bisa membedakan mana berita hoak, mana berita yang benar. Karena buzzer itu Bapak Ibu, sekarang jadi profesi. Saya udah ngomong tuh di banyak program saya. Kalau Bapak Ibu berniat 4 tahun mendatang mencalonkan diri jadi bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden, hari ini kok bukan siapa-siapa, gampang. Tinggal cari buzzer yang jago IT. Bayarlah 5 orang buzzer, konsisten selama 4 tahun mendatang, dengan gaji tawarkan di atas UMR jauh, makan, minum, tempat tinggal dibayarin. Pokoknya bayar mereka untuk buat setiap hari konten-konten tentang kita yang positif. Paulus Suseno Suarsana membangun rumah sakit di Papua. Paulus Suseno Suarsana memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. Tiba-tiba ada foto saya, dibikin aja ngarang-ngarang gitu. Paulus Suseno Suarsana ada di tengah pertempuran antara Rusia dan Ukraina. Banyak orang percaya tuh. 4 tahun begitu. Orang yang tadinya nggak kenal saya yang tadinya nobody menjadi somebody. Nggak butuh partai politik. Kalau Bapak Ibu engagement Bapak Ibu udah tinggi, followers Bapak Ibu sudah banyak, partai politik nyari kita, percaya sama saya. Sebab mereka tidak mungkin majukan orang yang secara popularitas nggak dikenal masyarakat. Maka lihat artis-artis sekarang ini diperebutkan sama partai politik. Artis kalau sudah punya followers di Instagram jutaan saja, di TikTok jutaan saja, itu pasti dicari, ditawarkan. Tapi kalau orang bagus, kerja bagus, tapi Instagramnya followersnya cuma 3. TikToknya cuma 5. Facebooknya cuma 15 subscribernya. Nggak mungkin, yuk jadi Perdana Menteri. Ya nggak mungkin lah Indonesia jadi Perdana Menteri, orang nggak ada Perdana Menteri.
Nggak mungkin. Tapi kalau kau artis, kan saya sebutin nih Raffi Ahmad, Uya Kuya, Denny Cagur. Mereka memang orang-orang ternama, tapi followers mereka banyak. Maka ketika dimajukan menjadi pejabat-pejabat anggota DPR, itu mudah, semudah membalikan telapak tangan. Dan sistem dunia nanti ke depan begitu. Makanya kan saya bilang sama anak saya, Sion dan Silo, lo ketawain papa. Tapi nanti 5 tahun ke depan tuh sosial media itu lebih gila lagi. Taylor Swift itu bisa mempengaruhi pemilihan presiden Amerika kemarin, Bapak. Suara dia tuh mempengaruhi luar biasa. Ronaldo, pemain sepak bola itu kalau dia mau main politik aja, atau dia bersuara soal Palestina aja, wah itu luar biasa dampaknya. Cuma mereka nggak mau, dia nggak mau. Bayangin kalau sudah YouTube-nya ada ratusan juta followersnya, subscribernya. Sampai saya kadang-kadang bingung, itu Ronaldo kalau nggak salah jadi iklan apa sih? Diore atau apa yang buatan Indonesia tuh? Apa tuh, ada yang tahu nggak? Ini dari mana gitu ya? Ya kalau dibayar mahal mah apa aja gitu. Makanya Ronaldo tuh main bola tuh cuma hobi doang, Pak. Meskipun gajinya masih besar. Makanya saya sering nyentil orang tua yang umuran sebaya sama saya. Lu masih mikir anak lu supaya pinter sekolahnya, IP-nya 4 gitu. Kenapa sih cara berpikir kita masih jadul? IP 4 itu nanti 5 tahun ke depan, anak-anak yang bisa lebih pintar dari anakmu yang IP 4 itu banyak dengan apa? Neuralink. Asal lo tahu aja. Chip yang ditanam di otak. Jangan bilang sama saya, Pak itu mah antikristus, Pak. Antikristus apaan sih? Di era sekarang media, algoritma, suara digital berusaha membentuk jiwa manusia. Keinginan daging kita, emosi kita, logika kita dipengaruhi oleh semua tadi. Maka tanpa firman, jiwa akan mudah diseret oleh kebohongan dunia. Ibrani 4 ayat 12 menunjukkan bahwa firman Allah satu-satunya yang sanggup mengurai simpul kompleks yang ada dalam jiwa manusia. Only word of God. Dalam dunia yang semakin menguburkan batas antara kebenaran dan kebohongan, hanya firman Allah yang bisa membimbing jiwa ke jalan yang benar. Dan itu kata Allah kepada kita dalam Ibrani tadi. Bagaimana sikap kita terhadap firman Allah? Sudahkah saudara benar-benar merenungkan firman Allah? Membaca Alkitab sungguh-sungguh. Saya udah bilang berkali-kali, badan ini pelayanan kayak apapun di mimbar ini. Banyak orang Kristen kalau boleh jujur kayak saya gini nih, banyak yang berpikir itu hanya menyenangkan jemaat. Gak berpikir yang kita lakukan itu harus untuk Allah. Jadi banyak kita tuh salah paham. Makanya saya bilang banyak orang yang jiwanya sakit itu bahkan di gereja. Pendeta yang bunuh diri banyak itu, Pak. Gembala yang stres itu banyak, Pak. Pendeta yang akhirnya tinggalkan pelayanannya, Pak, karena putus asa banyak, Pak. Yesaya 55 ayat 2 tolong dibuka. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Perhatikan, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan apa yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dengarkanlah aku, yang saya kasih warna merah itu. Dengarkanlah aku, kata Allah. Tapi kita masih sibuk belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti. Kita bekerja mati-matian untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Jiwa tidak puas dengan konten, Pak. Dengan kesuksesan, Pak. Dengan followers, Pak. Manusia itu haus makna, Bu. Bukan sekedar aktivitas. Jadi jangan bangga kalau badanmu sudah melayani di mana-mana. Di zaman AI dan metaverse hari ini, ada banyak simulasi kebahagiaan. Namun tidak bisa memulihkan jiwa. Banyak hiburan mengalihkan tapi tidak dapat menyembuhkan. Berapa banyak orang yang ngerasa terhibur gara-gara nonton drakor, K-pop, segala macam. Tapi tetap lonely, kosong, sendirian.
Apakah kita sedang mengisi jiwa dengan makanan kosong? Seperti yang dikatakan Yesaya 55 ayat 2 tadi. Atau jangan-jangan jiwa kita tidak merasa di rumah ketika kita merasa sedang bersama dengan Allah. Banyak orang ada di gereja, di rumah Allah, tapi sebenarnya dia tidak pernah merasa ada di rumah. Sedih gak tuh? Di gereja tapi pikirannya kemana-mana. Di gereja tapi hatinya kemana-mana. Di gereja cuma badannya doang tapi nggak dapat sesuatu yang baik dari Allah. Sudah berkali-kali saya bilang kalau kamu mendengarkan saya, jiwa kita adalah medan tempur. Perang akhir zaman itu ada di pikiran dan kehendak kita. Tolong dibuka 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Inilah cara orang yang mau dengarkan Allah agar jiwanya tetap terikat dengan Allah. Yakni menawan segala pikirannya, menawan segala hatinya, suara hatinya, menaklukkan semua tadi hanya kepada Yesus. Maka berkali-kali saya bilang, gak usah takut dengan perangnya Israel sama Iran. Gog dan Magog, Harmagedon. Itu perang yang cuma bisa membunuh tubuh. Tubuh gak usah dibunuh gara-gara perang, tubuh nanti akan mati sendiri. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh baik jiwa maupun roh, yakni Allah sendiri. Maka taklukkanlah pikiran kita ketika menjadi manusia sekarang ini. Taklukkanlah hati kita ketika kita masih jadi manusia ini kepada siapa? Kepada Kristus. Sebab segala pikiran kita, isi hati kita, itu bisa jadi benteng untuk melawan Allah. Diajak ke gereja, pikiran kita, nanti aja. Ini ada bola jam 9 nanti, nggak usah. Bola cuma setahun sekali. Championship cuma setahun sekali. Gereja minggu depan tetap ada. Paseno belum mati. Minggu depan juga bisa dicari. Nggak usah ke gereja, nanti nonton YouTube aja, juga ada di situ. Algoritma membentuk opini. Opini kemudian membentuk keputusan. Keputusan itu bisa membuatmu jauh jiwamu dari Kristus tanpa sadar. Iya nggak sih? Saya ulangi lagi ya. Algoritma, contoh. Nonton drakor mulu, film mulu. Ya. Itu akan membentuk opini. Paling nggak kalau ibu-ibu lihat drakor Korea, itu opinimu perempuan cantik seperti perempuan Korea. Maka kalau ada uang, kau ke Korea. Operasi plastik, hidungnya seperti kayak Jenny, kayak Lisa. Siapa lagi tuh yang cakep-cakep itu? Kalau saya sih, saya terserah lo mau bully gue kayak gimana. Gue kalau nonton K-pop ya, itu mukanya cakep, tapi nggak ada yang gimana gitu. Kenapa ya gitu-gitu aja mukanya sama. Kulitnya sama, mukanya sama. Jiwa kita bisa taat ke gereja tapi tidak tunduk kepada Kristus. Dan itu banyak. Pendeta yang jinah cabul banyak. Pendeta yang curi, pedofil banyak. Benteng memang bukan dosa besar. Tapi cara pikir yang tidak mau tunduk kepada Allah adalah pintu masuk menuju maut. Seharusnya jiwa tetap dan hanya mau mendengar Allah di tengah semua kebisingan yang terdengar. Jiwa seperti saya bilang tadi adalah ruang di mana ada resepsi suara. Jiwa itu mendengarkan semua suara. Dan di jiwalah semua suara akan terdengar dari manapun. Tapi kalau terlalu bising Bapak Ibu, kita hanya akan mampu dan tergoda untuk mendengarkan suara diri dan suara dunia saja. Kenapa? Karena suara hati kita dan suara dunia itu yang paling enak didengar gak sih? Itu ngomongin orang itu yuk, seru tuh, lagi viral tuh. Maka ngomonginlah orang itu. Kemarin ada orang dulu pernah jadi murid saya. Gak pernah ngobrol, gak pernah japri saya, gak pernah sapa saya. Di Facebook temenan, tahu nomor telepon saya. Karena orang itu dulu, saya kasih beasiswa di SCT tempat saya dulu mengelola. Mungkin dia dengarkan ini, gue gak peduli gitu.
Tiba-tiba dia japri saya. Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta sikapnya terhadap seseorang yang lagi viral, pendeta yang Pak Seno kenal dekat? Saya bilang, ini orang gak pernah ngobrol sama gue sebelumnya. Dia lulus aja, gak bilang terima kasih sama saya. Padahal dia kasih beasiswa. Dia nikah gak ngundang saya. Gak pernah ada bahasa AIUEO, tiba-tiba nanyain seorang pendeta senior yang saya memang kenal dekat, yang lagi katanya dan memang faktanya lagi viral di kasus di TikTok di mana-mana. Saya cuma jawab begini, kalau saya nggak jawab, nanti sangkatnya saya tidak punya sikap. Saya cuma jawab begini, ya di atas ya, tidak di atas ya, silakan lihat. Dia japri saya di DM, juga di Facebook. Jadi Facebooknya itu yang dia tulis komen, saya jawabnya begini. Hamba Tuhan itu bukan cuma gue yang kenal, lu juga kenal. Dan lingkungan gereja lo semuanya juga kenal. Kenapa lo tanya sama gue? Saya cuma jawab gitu. Lagian sudah masuk ranah hukum, biarkan hukum yang bicara. Terus saya bilang, saya sih nggak pernah kepo nanya-nanya orang lain yang saya kenal kepada orang lain. Kalau saya kenal, ya saya nilai diri saya sendiri aja. Terus dia nggak dibalas lagi. Tipikal orang begitu, pelayanan loh. Tapi sukanya ngomongin orang loh. Heran saya. STH loh. Dan saya sedih dia pernah jadi mahasiswa saya. Meskipun dosennya banyak, tapi salah satu dosennya saya. Berarti apa yang saya ajarkan nggak sampai ke dia. Buktinya masih sukanya ngomongin orang. Saya tuh nggak pernah cari tahu Pak, Bu. Tapi entah kenapa, karena saya dikasih Allah kali, beritanya ada aja yang sampai ke saya gitu. Dulu waktu awal-awal, kiri kanan, makanya Bapak Ibu ingat khotbah saya setahun 2 tahun lalu. Saya lagi gundah Pak, Bu. Ada tuh di mimbar rekamannya, nggak saya take down. Saat semua orang belum tahu, saya udah tahu. Saat belum viral, saya udah tahu. Kenapa? Saya kenal sama orang-orang terdekat. Gereja itu tuh gereja saya, tempat saya tumbuh dulu, bertumbuh, khotbah, belajar khotbah. Tapi saya nggak pernah mau cari tahu, saya hanya mendoakan supaya yang terbaik. Kalau salah, biarlah Tuhan yang menghakimi dan mau bertobat dengan sungguh Tuhan pulihkan. Kalau nggak salah, biarlah Tuhan juga yang nanti membela. Aduh. Kalau udah nggak sejahtera ya keluar aja, tapi nggak usah ngomong. Saya dulu keluar dari gereja saya, dikeluarin, gak pernah ngomongin tuh. Pernah Bapak Ibu ada yang dengar saya jelek-jelekin gembala saya? Saya menghormati beliau. Selalu berkata sama Silvi, kalau gak ada Bapak dulu, gue gak jadi apa-apa. Meskipun secara logika iman kan kalau gak ada Yesus bukan apa-apa. Tapi saya bisa begini karena beliau. Tapi banyak orang bisa lupa bahwa dia bisa tahu firman karena orang dan ngomongin orang itu. Orang begitu terus mengajar firman. Kalau saya mah ogah dengerin orang model begitu. Ketika lagi fine, muji-muji. Ketika udah beda pandangan, ngolok-ngolok. Model banyak. Yang di sini tahu bisa gue tunjuk hidungnya. Di depan saya tiba-tiba bisa, halo Pastor. Belum lama. Tapi saya tahu semua saudara dihubungi sama dia. Jangan bilang enggak. Ada yang ngaku, ada yang enggak. Bahkan sampai ada orang yang tinggal di luar negeri dihubungin. Bu, masih dengerin Pase? Masih ikuti Pase? Kan udah sesat, Bu. Bayangin, saudara. Padahal kemarin-kemarin, wah, Pase emang keren. Makanya gue udah, kalau orang muji-muji itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak peduli gue. Karena orang yang sama, di mulut yang sama, bisa keluar berkat dan kutuk. Ngeri nggak tuh? Pendeta, hamba Tuhan lagi. Dalam dunia modern, Bapak Ibu, banyak spiritualis palsu yang memuaskan ego, bukan mengubah jiwa. Maka tantangannya apa? Sudahkah kita melatih jiwa untuk diam dan mendengar suaranya? Bawalah pulang jiwa kepada Allah, kekasih Tuhan. Perbaharuilah jiwa kita dalam Kristus Yesus. Terakhir yuk, Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29 berkata demikian. Pikulah gandar, kuk dalam terjemahan baru yang lama. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku.
Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa akan bisa tenang jika tahu siapa tuannya. Ketenangan bukan semata karena hasil meditasi, bukan hanya sekedar hasil merenungkan firman, tapi mau tinggal di tangan sang gembala jiwa. Siapa gembala jiwa kita? Bapa di surga. Maka harus dipahami bahwa jiwa kita itu tidak netral. Jiwa kita itu tidak tunduk kepada Kristus. Jika dia tidak mau kita bawa tunduk pada Kristus, dia pasti tunduk kepada dunia. Jika dia sudah tunduk pada dunia, maka dia tidak akan mungkin bisa tunduk kepada Kristus. Dan jiwa kita itu tidak netral. Jiwa itu harus memilih. Maka jangan terlalu bangga jika sudah tahu banyak firman dan sibuk pelayanan, namun kenyataannya jiwamu belum kembali pulang kepada Bapa di surga. Orang yang masih khawatir, orang yang masih takut, orang yang pelayanan hanya untuk diri, kebanggaan, kemuliaan tidak dikembalikan kepada Bapa, tapi dikembalikan atau diterimanya sendiri, seolah-olah dirinya benar. Mendoakan orang sakit sembuh, terus dia memuji-muji kita, bilang, emang gue hebat, dalam hatinya begitu. Bawalah pulang jiwa kepada Allah, Bapak Ibu. Kau hebat karena Allah. Bawalah hidupmu secara holistik untuk tinggal dalamnya. Banyak cara sudah kau ketahui bagaimana cara dirimu untuk tinggal dalamnya. Jadi saya nggak akan mengajar, Pak, gimana supaya saya bisa tinggal dalam Allah? Lu tahu caranya kok. Jadi kalau ada orang naif ya, udah Kristen bertahun-tahun terus WhatsApp saya, Pak Seno, gimana caranya supaya saya bisa tinggal dalam Allah? Saya malas jawabnya, jujur aja. Orang itu bukannya nggak tahu. Orang itu cuma nggak mau lakuin. Kecuali dia baru bertobat kemarin. Dia bertanya sama saya, Pak Seno, gimana caranya supaya saya bisa dekat dengan Allah? Supaya saya bisa intim dengan Allah. Karena dia baru bertobat kemarin, saya bisa jelaskan karena saya tahu dia nggak tahu memang. Tapi kalau lu udah Kristen lama, masa bertanya sama saya, Pak gimana saya supaya bisa dekat dengan Allah? Bapak bilang, kapan Kristennya? Sudah sejak kapan? Sejak kecil Pak. Lahir baru sejak SMP Pak. Lah, kok masih nanya gimana caranya bisa dekat dengan Allah? Dia nggak mau lakukan. Orang begini kalau saya jelasin, karena memilih sudah nggak mau, nggak akan berubah juga. Gue udah kenal, gue udah katam. Konselingin orang-orang model begini, gue udah katam. Bukannya marah nih. Saya udah tahu ada orang yang bebal memang. Yang hanya ingin nanya doang, tapi nggak pernah mau berubah. Pertanyaannya, mau tidak kita membawa jiwa kita pulang ke dalam genggaman tangan Allah, Bapamu yang di surga. Dan Allah sedang menantikan kamu mengembalikan jiwa yang memang milik Dia. Jiwa kita memang sebenarnya adalah milik Allah. Kembalikan itu pada minggu ini, maka kau akan kembali pulang dan kau akan menjadi manusia yang indah di mata Allah dan pasti diberkati luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Tundukkan kepala kita, doa. Terima kasih telah menyaksikan program ini, kiranya diberkati. Dan kalau tidak keberatan, boleh dibantu untuk share, like, subscribe, komen, dan follow sosial media kami. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami. Alamat gereja kami ada di sini. Apartemen Tree Park Residence, lantai 1 nomor C8, BSD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami bisa via transfer rekening terlampir atau dapat cek di kolom deskripsi ataupun link yang ada di bio kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.